Marquez, anak emasnya Dorna nih. Kalau cuma double long lap penalti aja ngapain? Harusnya dia dapat race ban karena dia udah bukan pertama kalinya melakukan hal itu. Bukan aku yang ngomong ya, jangan sebelum aku. Hai, selamat pagi, selamat datang di Pedok Talk. Kangen kan sama aku kan? Aku tahu, pasti kalian semua bertanya-tanya, aku tuh kemana aja? Ada di sini-sini aja, cuma beda aja studionya, cakep banget kan? Sekarang memang looknya berbeda, apa yang akan aku sajikan juga berbeda juga. Dan yang pasti kalau misalnya kalian selama ini nungguin, ayo dong Mbak Lucy, Pedok Talk-nya kok sopan banget sih? Kalian pengen aku lebih julid? Hah, sekarang saatnya, oke. Jadi jangan tipis kuping ya pokoknya kalau sekarang dengerin Pedok Talk. Tapi yang pasti Pedok Talk kali ini tentunya akan membawa banyak sekali keseruan buat kalian. Bukan cuma beritanya aja tapi juga tentunya aku akan mengajak kalian untuk lebih dekat. Lebih dekat kemana? Ntar kita ngomongin dulu apa yang terjadi di Portimao kemarin. Udah siap? Kita mulai dulu di yang pertama ini aku mau ngomongin tentang kejadian-kejadian yang benar-benar menyita perhatian. Yang pertama itu adalah kejadian Pol Espargaro. Kenapa? Ini soalnya benar-benar kejadian yang luar biasa. Bahkan sebetulnya kondisi di Portimao sendiri sudah dikeluhkan sama rider-rider itu. Konon dari 4 tahun ke belakang itu mereka udah banyak banget keluhan. Tapi nggak pernah di follow up dengan lebih serius. Sampai akhirnya kejadian di free practice kemarin Pol Espargaro mengalami kecelakaan yang cukup serius. Jadi dia itu kecelakaannya di turn 10. Kemudian pas dia terseret sama gravel, nah gravelnya ini kan jadi sorotan juga. Bukan karena batunya gede-gede, bukan. Tapi justru karena kalau jatuhnya ke gravel, justru motornya ini akan menyeret dan ridernya juga. Akhirnya kejadian di Pol Espargaro, dia sampai nabrak tiang pembatas. Nah sayangnya di turn 10 itu nggak dipasangin air fence. Jadi udahlah gravelnya kayak gitu, kemudian nggak ada air fence, ya udah akhirnya Pol Espargaro mengalami kondisi yang sangat amat apa ya kalau aku bilang serius sih gitu karena dia itu cedera di tulang belakang, kemudian di lung, di paru-paru juga dan di rahang. Jadi kalau menurut informasi dari Poncharal sendiri memang yang akan urgent dioperasi itu adalah rahangnya. Untuk yang kondisi lain dia nggak bilang itu serius banget tapi juga membutuhkan perhatian yang lebih. Tapi belum ada follow up apa-apa nih karena dia akan langsung diterbangkan ke Barcelona untuk follow up lebih lanjut tentang pengobatannya Pol Espargaro. Nah itu tadi. Kemudian setelah kejadian Pol Espargaro memang menghadapi sprint race akhirnya langsung dipasangin air fence dan gravelnya juga dicek, ya nggak mungkin diganti sih, tapi paling nggak mereka akan langsung memasang si air fence itu. Jadi menghadapi sprint race kemarin udah siap dan untungnya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di turn 10 sepanjang sprint race kemarin. Nah itu tadi. Kemudian aku tahu ini kalian yang pasti tunggu-tunggu kan. Ini adalah review tentang race-nya. Gimana race-nya kemarin? Kalau aku jujur ya, race yang main race kita simpan dulu. Sekarang kita ngomongin tentang sprint race karena ini yang ditunggu-tunggu sama banyak orang. Nah sprint race ini adalah memang yang pertama kali diadakan. Jadi ini adalah inaugurasinya gitu ceritanya. Sprint race ini diadakan sebetulnya untuk menarik perhatian penonton supaya lebih banyak lagi yang datang ke sirkuit di hari Sabtu. Kalau kemarin pas aku lihat, jujur pas aku nonton sprint race aku deg-degan banget karena wah gila banget sih, semuanya agresif dan itu kalian kalau mau ngelihat powernya Ducati, mau lihat powernya Aprilia, mau lihat powernya KTM, itu semua sangar banget dan itu agresif bener-bener dari lap awal. Ya wajar karena sprint race itu kan jaraknya cuma setengah daripada main race-nya, jadi semua tuh udah geber abis-abisan. Jagoan aku sih sebetulnya adalah Jorge Martin. Kenapa? Karena dia itu memang master of one lap time. Pokoknya dia kalau udah cuman suruh cari waktu tercepat 1 kali lap aja, itu dia udah paling jago. Tapi kemarin ternyata Pecco Bagnaia yang berhasil membukukan kemenangan pertama di sprint race perdana. Dan itu bener-bener dia attack-nya di lap-lap akhir. Gila kesel banget sih. Padahal aku udah bikin prediksi kayaknya Jorge Martin nih udah jago banget pasti menang. Ternyata Pecco Bagnaia luar biasa. Tapi sorotan aku adalah sebetulnya di Jack Miller karena Jack Miller juga tiba-tiba di free practice kemarin juga bisa loh tercepat di free practice 2. Kemudian kemarin di sprint race juga tapi sayangnya dia bannya habis aja gitu. Nah jadi podium perdana sprint race siapa lagi kalau bukan Pecco Bagnaia, diikuti juga yang bikin kejutan juga. Wah gila banget sih. Jorge Martin kejutan,
dan juga Marc Marquez. Marc Marquez ini juga luar biasa karena salah satu kejutan di Portimao kemarin adalah Marc Marquez berhasil pole position. Makanya dia di sprint race juga bisa memanfaatkan kondisi itu karena ini kejutan banget. Marc Marquez yang semua orang bilang katanya udah abis nih Marc Marquez, kayaknya udah nggak bisa lagi. Kemarin dia pole position dong, sampai kalian juga harus lihat reaksinya Santi Hernandez pas Marc Marquez meraih pole position yang ke-92 kalinya sepanjang karirnya. Siapa yang nyangka ya kan? Marc Marquez saya juga nggak nyangka kok gitu. Nah, jadi itu podiumnya, udah tahu ya. Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Itu adalah podium perdana sprint race musim 2023. Nah, kemudian ada kejadian apa lagi? Nah, kalau kita ngomongin soal sprint race, karena semuanya memang sangat amat maksa gitu kalau menurut aku ya. Mereka kan semua pengen gaspol banget dari awal. Nah, ini ada kejadian juga yang tidak menyenangkan, yaitu Luca Marini dan juga Enea Bastianini. Nah, sayangnya bahkan ini berdampak Enea Bastianini harus absen di Argentina karena di skapula kanannya itu mengalami fracture juga. Jadi ya udah dia kemarin nggak bisa turun, plus di Argentina pun juga sepertinya dia masih belum bisa turun juga. Jadi sayang banget kan gitu, padahal ngejar poin cuma setengah tapi harus mengorbankan poin full di main race. Jadi ya itulah downside-nya ya. Nah, kemudian ada kejadian juga kemarin di sprint race, yaitu collide antara Fabio Quartararo dan juga Joan Mir. Dan akhirnya Joan Mir mendapatkan penalti karena dianggap sama race direction itu dia melakukan move yang overly ambitious katanya gitu. Jadi ingat waktu di Assen kemarin ya kan, ingat gak Fabio Quartararo sama Aleix Espargaro? Nah, itu kejadian juga. Nah, sebetulnya Joan Mir sempat melakukan appeal tapi ditolak dan akhirnya Joan Mir mendapatkan long lap penalty karena insidennya dengan Fabio Quartararo. Nah, sekarang udah dulu, kita tarik nafas dulu, kita lanjut. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin tentang kejadian-kejadian seru apa ya kan, kecelakaannya Pol Espargaro, kita udah ngomongin sprint race, sekarang kita ngomongin main race-nya, ini nih daging utamanya. Nah ini ya, kalau satu kata tentang race Portimao kemarin, buat aku nyesek. Kenapa? Karena kemarin salah satu yang paling menarik perhatian di saat start adalah Miguel Oliveira. Miguel Oliveira ini kan jagoannya ya, orang Portugal, fansnya banyak banget dan begitu dia startnya bagus, dia sempet leading loh. Hampir udah aku wah ini dia podium deh, minimal dia podium nih. Bisa menang tuh alhamdulillah banget gitu. Semua tuh udah pada teriak dong begitu ngelihat Miguel Oliveira startnya cakep banget. Kemudian datanglah Babang Marquez. Yang aku juga bingung kenapa dia harus kayak gitu ya. Tapi sebenarnya menurut aku juga kayaknya mungkin dia masih terbawa adrenalin waktu hari Sabtu kemarin, dia podium di sprint race, dia berhasil pole position juga. Terus startnya juga di depan, jadi mungkin ini adalah sesuatu yang udah lama banget dia nggak ngerasain, jadi dia juga ya agresif tapi kayak kurang perhitungan gitu kalau menurut aku. Sampai akhirnya dia sih bilangnya apa kejadiannya, dia itu sempat ngunci bagian depan motornya, jadi akhirnya yaudah dia nggak bisa kontrol, kayak ngelok gitu, terus akhirnya udah nggak bisa dikendalikan, sempat tabrak Jorge Martin dikit, tapi masih bisa dikendaliin. Kemudian yang kedua, begitu lagi, sampai akhirnya dia nggak bisa mengontrol motornya sama sekali. Akhirnya Jorge Martin juga sempat kedorong, tapi kemudian dia menabrak Miguel Oliveira. Waktu dia nabrak Miguel Oliveira, aku lemes banget karena itu kan bagian belakang kan. Jadi aku takut banget. Kita baru aja kemarinnya dengar berita Pol Espargaro, karena dia juga terdampak di vertebra di tulang belakang, itu kan kebayangnya di belakang tuh syaraf semua, jadi takutnya ada sesuatu yang serius. Dan kemarin itu Miguel Oliveira pun juga ditabraknya di bagian belakang, tapi untungnya Miguel Oliveira sudah di-declare fit. Justru Marc Marquez di-declare unfit karena dia di pergelangan tangan kanannya itu dicurigai kayaknya fracture juga, makanya dia akan langsung dicek juga untuk kondisi lebih lanjutnya di rumah sakit di Spanyol. Nah, terus dapat penalti nggak?
Dapat. Jadi apa yang dilakukan sama Marc Marquez ini, dia sama sekali nggak membela diri sih. Dia bilang ya ini emang aku salah. Jadi apapun hukuman yang diberikan sama aku pasti akan terima. Fair banget sih ya, gentleman ya kan. Karena dia bilang ya emang aku salah. Pokoknya yang pasti apapun hukumannya aku terima, yang paling penting adalah Miguel Oliveira nggak apa-apa. Itu yang jadi fokus utama dia sekarang. Dan akhirnya betul Marc Marquez mendapatkan hukuman double long lap penalty yang harus dia jalankan di Argentina nanti. Tapi tahu nggak? Jadi gini, aku harus meluruskan juga. Di luar sana nih, di sosial media lagi rame banget. Oh, Marquez anak emasnya Dorna nih. Katanya dia nggak akan ngejalanin double long lap penalty di Argentina loh. Begini Bapak Ibu sekalian, jadi ya ini bukan masalah anak emas, masalah peraturan yang sebetulnya memang sudah tertulis. Jadi peraturannya tuh gini. Kalau misalnya kayak Marquez nih, ini bukan Marquez saja, siapapun rider yang memang melakukan kesalahan seperti Marquez dan mendapatkan double long lap penalty memang harus dilakukan di race selanjutnya, ya kan? Tapi kalau si Marquez ini declare unfit, jadi dia nggak bisa turun di Argentina karena kan kondisi tangannya kayak gitu tuh, dia nggak bisa. Nah artinya apa? Double long lap penalty-nya gugur. Jadi dia nggak harus jalanin itu. Itu makanya kita harus tahu benar-benar secara komprehensif maksudnya tuh apa. Jadi bukan berarti dia nggak harus menjalankan itu, bukan. Kalau dia nggak bisa turun di Argentina ya berarti dia nggak akan jalani double long lap penalty-nya. Makanya Alex Espargaro kemarin juga waktu di media debrief dia sempat bilang bahwa kalau cuma double long lap penalty aja ngapain? Harusnya dia dapat race ban karena dia udah bukan pertama kalinya melakukan hal itu. Bukan aku yang ngomong ya, jangan sebelah aku. Sebelahnya sama Alex Espargaro. Terus Jorge Martin yang kemarin juga terdampak race-nya gara-gara insiden itu, dia juga bilang bahwa ini bukan sekali dua kali loh Marquez melakukan hal ini. Di aku aja udah 2 kali dan merugikan aku banget, dan bahkan Jorge Martin ini juga bilang bahwa ada bagian dari tubuhnya yang terkena impact itu dan dia nggak tahu di Argentina nanti ngaruh apa enggak nih sama cara bawa motornya dia gitu. Jadi menurut kalian gimana? Silakan tinggalkan komennya di situ ya. Breaking news Pedok Crew. Seperti yang kalian tahu, memang sedang terjadi kontroversi tentang double long lap penalty yang diterima Marc Marquez yang sedianya harus dia jalankan di Argentina GP minggu ini. Tapi karena Marc Marquez dinyatakan tidak fit untuk bisa turun di Argentina GP, maka penalti tersebut dinyatakan gugur. Dan karena kontroversinya terus bergulir sampai sekarang dan sepertinya mendapatkan banyak sekali tekanan, akhirnya FIM Steward Panel mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa Marc Marquez harus tetap melakukan double long lap penalty di seri di mana dia dinyatakan fit untuk race, yang kemungkinan besar akan dilakukan di Circuit of the Americas alias di seri Amerika bulan April nanti. Kita udah selesai ngomongin soal Miguel Oliveira sama Marc Marquez, penaltinya juga udah, dan ternyata kemarin yang berbuah manis adalah siapa lagi kalau bukan Pecco Bagnaia. Lagi-lagi, jadi aku sempat bikin tuh kemarin di Instagram prediksinya siapa yang kira-kira akan double podium, baik di sprint race dan juga di main race. Dan aku bilang, aku nggak nebak ridernya tapi aku nebak pabrikannya, dan aku menjawab Ducati. Kenapa? Siapa yang bisa ngelawan Ducati sekarang? Iya nggak sih? Ya emang dia udah bener-bener punya best bike on the grid. Makanya kemarin Pecco Bagnaia dengan sangat bagus akhirnya dia berhasil membukukan kemenangan dan mendapatkan full point. Di sprint race dapat poin, di main race dapat poin, jadi dia dapat full 37 poin dan sekarang masih memimpin klasemen. Jadi podiumnya kemarin adalah Pecco Bagnaia, dan yang paling impresif juga yang banyak orang kangen termasuk aku juga, Maverick Viñales yang finish di posisi kedua, dan juga ada Marco Bezzecchi. Ini juga aku jagoin, dia kayaknya podium deh, dan dia benar ternyata di podium. Dia juga tampil cukup bagus banget sih. Tapi sebenarnya ya di antara 3 orang yang di podium ini, tahu nggak yang paling menarik perhatian aku apa? Kemarin ya kalau kalian lihat itu ada Alex Marquez fight sama duo KTM, ada Brad Binder dan juga Jack Miller. KTM ini menurut aku juga gila, ini magis karena pas tes kayaknya mereka diem-diem aja. Semua orang fokus ngeliat Ducati mau refine apa. Terus semua orang fokus Yamaha kira-kira mau melakukan apa buat Fabio Quartararo. Kalau Frankie Morbidelli sih ya kita doakan aja supaya dia cepat bangun ya. Tapi KTM itu tiba-tiba aja kenceng banget dan sangat kompetitif. Nah tapi kemarin tahu nggak? Jadi pas di long straight itu kan kalau pas lagi di corner, menurut aku KTM jagoan banget sih, cornering speednya cakep banget. Tapi pas di long straight Alex Marquez
Gila, tenaganya Ducati sih parah sih, nggak bisa dilawan. Jadi itu benar-benar menjadi kekuatannya, dan kalau kalian mau lihat powernya Ducati, ya itu kemarin Alex Marquez pas lagi fight sama duo KTM itu, terutama di straight yang sampai hampir mau belok ke heartbreaking di turn 1, itu cakep banget. Kalian lihat aja replay terus cari videonya karena itu bagus banget. Nah kemudian siapa lagi ya? Oh ya, Fabio Quartararo. Aduh ini sedih banget ya, kemarin udahlah sprint race juga dia nggak dapat poin, padahal juga kayak udah mati-matian, dan di sprint race itu semuanya galak-galak banget. Kemarin juga dia terpaksa harus finish di posisi ke-8. Itu pun sebetulnya karena waktu dia mau overtake Luca Marini susah, lama banget. Tapi pas Marini agak melebar, nah dia ngeliat ada celah di situ, akhirnya dia masuk, naik 1. Terus dia pas mau overtake Alex Espargaro, emang secara Alex Espargaro defense-nya juga bagus, tapi dia juga susah, dan dia baru bisa overtake Alex Espargaro itu pun juga karena Alex Espargaro sempat melebar. Jadi ya itu ya, wrap up-nya adalah apa? Ya kalian bisa lihat lah, Yamaha bener-bener masih struggling banget di musim ini. Nah sekarang kita break dulu, karena abis yang ini aku tentunya punya pilihan best moment dong, apa yang menurut aku seru banget terjadi di Portimao. Yuk. Iya, sekarang saatnya untuk best moment. Best moment aku tuh sebenarnya banyak banget ya. Harus 3 ya. Yang best moment yang pertama kita gabungkan menjadi 1. Kenapa? Jadi yang pertama ini aku tuh gimana gitu rasanya ngelihat ya. Jadi kan Marc Marquez akhirnya pole position tuh. Tapi sebetulnya itu akibat jasa daripada Enea Bastianini. Nggak apa-apa sih, dia juga bilang waktu di Parc Fermé setelah pole position nih. Jadi kan ditanya, ya aku juga nggak nyangka sih aku bisa pole position. Dan sebetulnya ini bukan cara yang sopan katanya si Marc Marquez untuk bisa meraih pole position. Tapi ya udahlah, kalaupun ada kesempatan, ada benefitnya buat aku, kenapa nggak aku kejar aja? Ya nggak salah juga ya kan, namanya juga ada kesempatan, bener nggak? Nah tapi yang menurut aku agak sedikit gimana gitu adalah, kalau biasanya rider-rider lain kalau towing nih, ada yang towing dia kan agak sebel gitu ya. Lihat aja Fabio Quartararo deh misalnya, kalau dia ada yang nebeng gitu dia sebel banget. Atau Alex Espargaro misalnya, dia juga sebel banget. Nah Enea Bastianini pas lagi mau practice start nih, udah selesai, udah dapat pole position, kan dia lagi sebelah-sebelahan sama Marc Marquez. Dia fist bump lo berdua. Udah gitu yang ngajak duluan si Enea lagi, jadi dia nyalek-nyalek Marquez, dia fist bump. So aku, what? Ini aneh banget sih, kok dia nggak apa-apa ya gitu, atau dia mau meluncurkan semacam perang urat syaraf ke timnya sendiri, ke Pecco Bagnaia, agak aneh juga. Tapi itu momen yang aku pilih, itu aneh banget ya kan. Sekaligus ya ini pokoknya seluruh rangkaian nih, termasuk juga gimana reaksi Santi Hernandez begitu ngelihat si Marc Marquez pole tuh, dia yang wah itu seru banget sih, karena aku nggak pernah lihat Santi Hernandez, kan biasanya orangnya tenang banget, zen banget gitu ya. Tapi dia tuh kemarin kayak wah seneng banget. Oh, kalian harus lihat sih mukanya tuh seru banget. Nah best moment yang kedua menurut aku pilihannya adalah Pecco double victory. Terutama pas kemarin di main race begitu dia menang, dia kan naik tuh pas motornya masih jalan, terus dia berdiri gitu kan, terus dia wah gila sombong banget. Tapi ya salah gitu kalau dia sombong, abis gimana dong? Sprint race menang, main race menang, terus udah gitu di Parc Fermé dia kemarin bilang apa coba? Pokoknya GP23 ini emang strong banget, dan ini bener-bener pas sama riding style aku. Kalau aku jadi lawannya Pecco sih aku takut. Aku oke, bye Pecco, ini udah tahunnya dia banget lagi kayaknya. Bisa jadi karena di atas kertas kayaknya dia memang sangat amat kuat. Nah yang ketiga ini sebetulnya aku agak sedikit bingung antara Maverick Viñales yang berhasil podium lagi, atau sama Alex Espargaro. Di sini kalian juga bisa lihat sih, kayak aku akan memilih momen Alex Espargaro, yang dia itu kayaknya memang kepikiran banget adiknya Pol Espargaro yang saat ini masih dalam kondisi injury yang cukup serius. Jadi bahkan di boxnya itu ada gambarnya Pol Espargaro, bahkan sampai pas kemarin di Hero Walk. Jadi kan sekarang MotoGP ada Hero Walk tuh kayak F1. Jadi dia juga bawa tuh kayak posternya si Pol Espargaro di situ. Jadi kayaknya mungkin emang dia ingin membawa Pol Espargaro dalam setiap langkahnya dia di Portugis GP kemarin gitu. Jadi kayaknya dia moodnya juga nggak oke, karena pas race juga ada kamera yang datang ke boxnya dia juga nggak mau gitu kan. Jadi ya kebayang ya gitu. Buat aku ini momen yang sebagai seorang rider kelihatan banget sisi manusianya, bahwa gila nih gue harus fight, harus
gila-gilaan di track, tapi adek gue tuh lagi injury parah gitu, jadi pasti kepikiran, kebayangkan rasanya jadi rider tuh kayak apa. Nah itu 3 best moment, 3 plus lah sebenarnya ya. Nah abis ini aku akan ngajak kalian buat ngeliat kira-kira di Argentina GP akan seperti apa. Yuk. Masih bisa lanjut? Masih ya? Oke, sekarang kita masuk ke prediksi. Nah karena, aduh kebayang nih, ini yang namanya kalau jadwalnya mepet, apalagi dari Portimao, dari Portugal, mereka harus terbang jauh sekali ke Argentina. Long flight loh ini, tanggal 2-3 April lah gitu ya, ini akan diselenggarakan Argentina GP. 2-3 sebenarnya kalau di kalendernya mereka 1-2 April lah gitu, sprint race tanggal 1, race tanggal 2. Tapi karena kita udah masuk ke tanggal 3, berarti kalau di waktu Indonesia udah tanggal 2 dan 3 April. Oke, nah sekarang sebelum aku kasih prediksi, kita lihat dulu bagaimana kondisi tracknya. Jadi di sirkuit Termas de Rio Hondo ini 4,8 km, cornernya ada 5 ke kiri, 9 ke kanan, lebarnya 16 meter, jadi cukup gampang lah buat overtake, gampang kayak pernah race aja. Longest straight-nya 1076 meter. Di sini Alex Marquez juga bisa ugal-ugalan lagi dan Ducati lainnya tentunya. Dan kalau kita ngomongin tentang GP result tahun 2022 kemarin, siapa yang menang? Alex Espargaro. Alex Espargaro menjadi juara di sini, nomor 2-nya Jorge Martin dan juga Alex Rins. Jorge Martin bisa sebenarnya podium ya. Kenapa kemarin tahun 2022 terakhir-terakhir dia sering jatuh mulu ya? Anyway, Alex Espargaro sih kalau menurut aku prediksinya musim ini, tahun ini, nanti minggu depan. Susah sih, susah. Tapi ntar dulu, sekarang aku ngomongin dulu yang paling banyak menang di sini deh, di Termas de Rio Hondo. Yang paling banyak menang di sini adalah Marc Marquez, dia membukukan 3 kemenangan, terus Alex Espargaro 1 kemenangan, Cal Crutchlow 1 kemenangan juga. Yang paling banyak pole di sini siapa? Iya betul, pintar. Marc Marquez juga. Ada 5 kali pole, Alex Espargaro 1 kali pole dan Jack Miller 1 kali pole. Top speed di sini yang dibukukan oleh Pecco Bagnaia, top speednya adalah 345,5 km per jam. Naik ini 300 gimana? 300 km per jam. Aku 100 aja kayaknya udah deg-degan banget. Oke, jadi prediksinya siapa ya? Kalau aku masih Ducati Boys lah kayaknya deh gitu, masih Pecco Bagnaia juga, karena kenapa, dia tuh lagi pede banget. Nah kalau Jorge Martin tadinya aku juga mau jagoin dia bisa di podium, tapi berhubung kemarin ada insiden sama Marquez dan dia bilang kayaknya ini ada bagian badannya dia yang agak ada yang ngaruh udah di tangan sama di kaki katanya gitu. Tapi nggak tahu spesifiknya di mana, tapi dia sendiri juga belum yakin bahwa dia akan bisa ride 100% di sana. Dan aku juga masih menjagokan Maverick Viñales. Maverick Viñales nih gawat sih, dan bukan tidak mungkin Brad Binder juga bisa akan bikin kejutan di sini. Kayaknya nama-nama itu tuh yang bisa bersaing untuk memperebutkan podium. Kenapa sih Mbak? Kok Fabio Quartararo nggak disebut? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Masalahnya motornya nggak kencang, itu aja masalahnya. Jadi gimana dong? Pokoknya selama Yamaha ini belum menemukan solusi untuk melakukan time attack dan Fabio Quartararo nggak bisa di front row, dia akan susah banget. Karena kalian lihat aja deh, di sprint race itu Yamaha udah kedodoran banget. Sangat nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi susah banget kan. Di main race apalagi. Padahal sebetulnya kalau menurut aku, seandainya Fabio Quartararo bisa melakukan time attack, ya itu mungkin ada kans lah, mungkin ya. Nah sekarang jadi kira-kira itulah perkiraannya, prediksi aku. Sebelum aku akhiri dulu Pedok Talk yang hari ini, aku ingetin dulu klasemen sementara sekarang. Oke, dicatat baik-baik ya. Jadi klasemen sekarang masih Pecco Bagnaia memimpin dengan 37 poin. Maverick Viñales 25, Marco Bezzecchi 16, Johann Zarco 15, Jack Miller 15, Alex Marquez 12, Alex Espargaro 11, Brad Binder 10, Jorge Martin 9 dan Fabio Quartararo dengan 8 poin. Jadi ya kita tinggal tunggu apakah mungkin Yamaha bisa segera mencari solusi supaya bisa meletakkan Fabio Quartararo di depan. Kalau temennya Franco Morbidelli, oh my god, kamu harus bangun tahun ini Franco, karena kalau enggak kamu pasti akan digantikan sama Tony Arbolino nih kayaknya bisa naik. Ayo, gosip dari mana nanti ya. Kita lanjut lagi, tapi sekarang udahan dulu. Jangan lupa buat subscribe karena aku juga masih punya giveaway untuk 100.000 subscriber. Dan pokoknya ikutin terus Pedok Talk, subscribe, ajak teman-teman kalian yang lain juga. Karena akan ada banyak keseruan di Pedok Talk yang baru ini. Sampai ketemu lagi, aku Lucy Wiryono. Bye. Mwah.